Selamat pagi pemirsa. Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, NTT, kembali mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan gempa yang tinggi. Ada di kawasan cincin api atau ring of fire dan pertemuan sejumlah lempeng tektonik membuat aktivitas seismik menjadi risiko yang harus dihadapi masyarakat Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 18 Agustus 2026 dengan tema Waspada Gempa Mesti Menjadi Budaya bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bagaimana selamat pagi? Pagi, Bung Leo. Sehat ya, Bang? Sehat. Kita prihatin dengan apa yang terjadi di NTT, Bang, dengan gempa kemarin. Tapi pertanyaannya begini, kalau editorial pagi ini memberi judul Waspada Gempa Mesti Jadi Budaya, artinya kalau saya menerjemahkan, kita belum punya, jangankan budaya, kebiasaan untuk mengantisipasi bencana kelihatannya belum menjadi kebiasaan kita. Bagaimana, Bang? Iya, kebiasaan menghadapi bencana itu sebetulnya sih ada. Sebenarnya ada? Ada, hanya sering-sering terlupakan, terabaikan. Jadi kayak begini kan, begitu terjadi gempa di NTT ini, wah itu nanti mungkin seminggu setelah atau sebulan setelah ini udah reda. Lupa? Enggak, semangat. Semangat untuk meningkatkan kewaspadaan gempa kan gitu kan. Sekolah, di rumah ibadah, di mana-mana kan gitu. Masih semangat ya semangat untuk membiasakan. Tapi secara perlahan-lahan ternyata hilang itu apa itu. Nah, itu yang menjadi soal besar. Jadi mestinya gempa NTT ini harus kembali mengingatkan ya kita semua tanpa kecuali bahwa kewaspadaan gempa itu harus menjadi budaya, harus menjadi, katakanlah orang harus terbiasa kalau terjadi gempa, dia sudah harus tahu kemana jalur evakuasi, kemana titik kumpulnya, dan bagaimana melakukan langkah-langkah berikutnya gitu kan, bagaimana menangani misalnya orang-orang yang terkadang yang renta. Nah, jadi jangan yang terjadi hanya kepanikan. Jadi panik pasti, tapi kepanikan itu tidak menghambat bagaimana jalur untuk menyelamatkan diri. Itu yang sering terabaikan. Nah, ini kalau tidak dijadikan budaya, kalau tidak sering-sering disampaikan ke masyarakat, di sekolah, ya itu kayak misalnya kemarin mungkin juga kaget juga. Padahal NTT itu kan daerah gempa. Keniscayaan sering sekali terjadi gempa di situ. Ya mutlak wajib gitu loh. Nah pertanyaannya Bang begitu Bang, ini kan kembali lagi ke konon adalah penyakit dasar orang Indonesia. Kalau peristiwanya sudah lewat, maka kita lupa untuk siap-siaga. Bagaimana itu kita bisa buang, kita akan bahas itu. Bang Elman, misalnya editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026, Waspada Gempa Mesti Jadi Budaya. Waspada gempa mesti jadi budaya. Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan gempa tinggi. Berada di kawasan cincin api, ring of fire, dan pertemuan sejumlah lempeng tektonik membuat aktivitas seismik menjadi risiko yang harus dihadapi masyarakat. Karena itu, gempa NTT tidak boleh dipandang sebagai bencana yang selesai setelah tanggap darurat berakhir. Peristiwa tersebut harus menjadi momentum mengevaluasi kesiapan masyarakat, kualitas infrastruktur, dan efektivitas mitigasi yang selama ini dijalankan. Edukasi kebencanaan harus menjadi agenda utama. Masyarakat tidak cukup diberitahu bahwa Indonesia rawan gempa, tetapi harus dibekali pengetahuan praktis tentang apa yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa.
Pengetahuan mengenai jalur evakuasi, titik kumpul, cara menyelamatkan diri, serta mekanisme pelaporan keadaan darurat dapat mengurangi kepanikan dan menekan risiko korban. Edukasi itu harus berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh menunggu bencana datang untuk kembali mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan. Kampanye kebencanaan harus hadir dalam keseharian dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses informasi. Sekolah menjadi tempat strategis membangun budaya tersebut. Edukasi dan simulasi gempa perlu dilakukan berkala, bukan sekadar seremonial. Anak-anak harus memahami tindakan penyelamatan, jalur evakuasi, dan lokasi berkumpul yang aman. Kebiasaan itu diharapkan terbawa hingga ke rumah. Dalam menerima informasi gempa, masyarakat juga harus mengutamakan sumber resmi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat mempercayai jaringan pemantauan nasional yang ditopang lebih dari 2.000 sensor kegempaan, termasuk 553 seismograf. Kepercayaan pada sumber resmi penting untuk mencegah informasi keliru yang dapat memicu kepanikan. Kesiapsiagaan masyarakat juga harus diiringi pembenahan infrastruktur. Paradigma pembangunan perlu digeser dari sekadar mendirikan bangunan tahan gempa menjadi bangunan yang benar-benar aman gempa. Perhatian tidak cukup pada kekuatan struktur utama, tetapi juga elemen non-struktur yang dapat terlepas dan menimbulkan korban. Pengalaman gempa NTT menunjukkan bahwa bangunan yang struktur utamanya tetap berdiri belum tentu sepenuhnya aman. Karena itu, standar keselamatan harus memperhitungkan seluruh unsur yang berpotensi membahayakan penghuni. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan standar konstruksi diterapkan konsisten. Pengawasan tidak boleh berhenti pada konsumen administratif, sekolah, rumah sakit, fasilitas publik, dan permukiman di kawasan rawan gempa harus menjadi prioritas penguatan. Pada akhirnya, investasi terbesar menghadapi gempa bukan membangun kembali setelah kehancuran, melainkan mempersiapkan masyarakat sebelum bencana datang. Biaya edukasi, simulasi, dan penguatan bangunan jauh lebih murah daripada rehabilitasi dan kehilangan nyawa. Indonesia tidak mungkin mencegah gempa, tetapi risikonya dapat ditekan. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi budaya, bukan sekadar reaksi sesaat ketika bencana terjadi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana Bu, ini kita bisa tidak membiasakan diri untuk waspada gempa dan bencana yang lain? Silakan Bu. Ya, secara pastinya kalau kita lihat kondisi sekarang ini saya. Pertama-tama saya turut mengucapkan duka cita dengan saudara kita yang ada di NTT. Apalagi kampung saya Pak juga terkena imbas ya, Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya. Oke. Ya, kena imbas juga Pak ya. Jadi memang termasuk daerah saya itu rawan juga ya karena dekat dengan NTT. Jadi ini peringatan juga saya. Cuma saya rasa ya sudah cukup ya peringatan dari BMKG. Cuma kita itu begitu saja ya. Selalu acuh tak acuh saja. Begitu lewat sudah lupa lagi. Jangankan budaya untuk gempa, budaya malu saja kan tidak ada Pak ya. Tidak ada barunya kita negara kita ini, masyarakat kita ini. Jadi agak susah juga memang diterapkan peringatan-peringatan dari BMKG untuk mengantisipasi meminimalisir ya, minimal meminimalisir
kejadian-kejadian yang ada. Jadi Bulia. ini bahayanya tidak terlalu banyak atau risikonya, ya. Di handphone itu Bu ada aplikasi banyak dan ada aplikasi dari BMKG. Di handphone Bulia sudah Ya, ada betul. aplikasi itu tidak Bu? Kalau artinya saya termasuk Belum ini ada? gagap teknologi, Pak, ya, gaptek. Oh begitu ya. Cuma saya Oke. mengikuti peringatan dari Baik, BMKG. baik. Jadi tetap supaya Ya. kita Jadi meningkatkan mudah-mudahan, kewaspadaan ya. Baik, terima pembelajaran, kasih. Ya, pembelajaran ini. Oke. Baik, terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Pembelajaran tentunya memang harus diikuti dengan bagaimana menyampaikan sistem peringatan ya mungkin ya Bang. Tapi seperti tadi saya tanya ke Bu Lia, kelihatannya karena beliau mengatakan gaptek, di handphonenya itu tidak ada tuh Bang aplikasi BMKG yang bisa memberitahu ada gempa di mana, ada potensi bencana apa. Kira-kira bagaimana Bang? Ya sebetulnya kan bisa disederhanakan kok. Hmm. Kan tidak semua harus Pakai aplikasi? pakai aplikasi kan. Artinya kan di sinilah tuntunan dari pemerintah ya. Ya. Gimana caranya supaya masyarakat itu terbiasa gitu kan. Jadi tidak mengagetkan, Hmm. tidak panik gitu kan. Jadi mereka udah terbiasa. Misalnya, jadi sehari-hari kalau terjadi misalnya gempa, Ya. katakanlah anak-anak di sekolah, dia sudah tahu kemana jalur evakuasinya. Apa yang harus dilakukan? Harus lakukan gitu kan. Boleh lari atau tidak? Boleh lari atau tidak. Dan kalau bergerak arah mana, itu penting. Titik evakuasinya di mana? Titiknya di mana gitu. Oke. Titik kumpulnya di mana gitu. Iya, iya. Dan ini harus diberikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada seluruh elemen masyarakat. Ya nelayan, ya buruh, ya guru, ya anak-anak, semuanya. Terutama misalnya di rumah sakit gitu kan. Iya. Itu penting itu. Iya. Jadi kalau di rumah sakit itu kan orang-orang yang dirawat kan udah pasti rentan kan. Betul. Ini juga harus paham gitu. Nah, kecuali itu juga memang yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kesiapan bencana itu juga tercermin misalnya dalam bangunan misalnya kan. Jadi bangunan itu memang sudah dikatakan udah dirancang memang tahan gempa. Mulai sekolah, Iya. rumah ibadah, Iya. ya rumah. Tapi kan tahan gempa biasanya mahal Bang. Dan kelihatannya tendensinya, tidak usah lah, kita kan jarang nih gempa. Ada yang seperti itu bagaimana Bang? Jauh lebih murah mitigasi seperti itu daripada merehabilitasi. Oh, Ini kan itu jauh murah. iya, iya. Ini kan katanya ini kan rehabilitasi lah ini kan. Ini kan pasti jatuhnya mahal. Mahal. Tetapi kalau mitigasinya sempurna, artinya kan ketika misalnya terjadi gempa, Iya. rumah sakit masih berfungsi, rumah ibadah masih berfungsi, Iya. sekolah masih berfungsi, Iya. jembatan masih berfungsi. Jadi lebih mudah kan gitu. Yang harus bergerak Bang Elman untuk kemudian membuat budaya sadar bencana, antisipasi bencana itu siapa? Apakah sekolah, apakah keluarga, pemerintah daerah, atau ini sebenarnya harus menjadi gerakan nasional? Karena Indonesia kan bukan hanya NTT, itu masuk ke dalam ring of fire yang rawan gempa, rawan letusan gunung, dan rawan bencana yang lain. Yang mana Bang? Ini harus menjadi gerakan nasional. Jadi jangan juga sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah. Jadi pemerintah memberikan tuntunan dan itu harus diikuti oleh ya masyarakat. Oke. Ya katakanlah misalnya ulama, Iya. ya Iya. apa tuh guru-guru, ya orang tua, semua elemen masyarakat Harus bersama-sama. harus bersama-sama. Jadi di rumah juga harus biasakan gitu Iya, kan. iya. Di tsunami Aceh saya cuma lupa Bang daerah mana. Yang saya ingat waktu itu ada satu desa atau kecamatan yang sama sekali tidak ada jadi korban karena hidup cerita rakyat turun-menurun. Folklore yang mengatakan kepada mereka bahwa kalau air laut itu makin surut, mereka harus naik ke daerah yang lebih tinggi. Sehingga itu yang membuat mereka selamat. Bisa tidak kita melakukan ini supaya kemudian folklore itu, cerita rakyat itu ya menjadi hidup di antara masyarakat kita Bang? Itu pasti bisa. Jepang buktinya bisa kok. Sebetulnya ya? Ya, negara-negara yang negara-negara rawan, gempa, rawan iya. gempa, umumnya bisa. Kenapa kita nggak bisa? Pasti bisa. Oke. Jadi ini sebetulnya bagaimana ya mitigasinya lebih disempurnakan gitu. Jadi masyarakat itu sudah menjadi budaya bahwa dari kita ini
daerah rawan gempa. Iya. Sewaktu-waktu terjadi. Iya. Jadi ketika terjadi gempa, yang gerak pertamanya Iya. untuk Harus mengerti ya. selamat mau kemana? Termasuk misalnya kita di studio ini Bang, kita harus tahu jalur evakuasi di mana, kalau sampai ada gempa bagaimana, dan kita harus melakukan apa. Jangan-jangan di antara kita ini kita mutar-mutar sini aja. Gitu. Jangan sampai terjadi. Kita harus jeda dahulu Bang Eman, dan bisa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, saya sejujurnya khawatir Bang, bahwa setelah masa tanggap darurat NTT ini lewat, kita betul-betul lupa Bang, untuk kemudian benar-benar membuat kita jadi orang yang sadar atau benar-benar bersiap untuk menghadapi bencana gempa. Bagaimana Bang? Ya, itu yang harus kita cegahkan itu kan. Tadi kan kita udah jelaskan bahwa gempa itu kita nggak tahu kapan datangnya. Betul. Kan dia tidak pakai surat pemberitahuan kan. Tidak. Teknologi belum ada yang bisa mengetahui di mana gempa itu akan terjadi. Siapapun tidak bisa membayangkan gempa akan terjadi kan. Ya. Tahu-tahu sudah terjadi gemuruh kan gitu kan. Nah, itu pentingnya pembelajaran tentang bagaimana antisipasi gempa itu gitu. Yeah. Jadi mulai anak-anak sudah diajarkan, terutama sebenarnya yang paling bagus, paling cepat ini diajarkan di sekolah. Jadi sekolah itu mestinya ya kurikulumnya harus ada. Iya. Ya, katakanlah misalnya sekali dalam seminggu ada pembelajaran bagaimana. Ada drillnya. Ada drillnya. Ada latihannya. Ada latihannya gitu. Kegempaan. Jadi karena kalau semua anak-anak sudah terbiasa, dan anak ini kan menjadi dewasa kan. Betul. Dan mereka lah nanti yang akan meneruskannya kan. Jadi jangan juga misalnya setelah tua baru diajarkan. Susah. Yeah. Nah misalnya juga di rumah-rumah ibadah juga diajarkan. Katakanlah di arisan-arisan juga diajarkan. Bisa ya? Bisa. Karena itu menyangkut keselamatan setiap orang. Yeah. Ketika terjadi gempa, jangan harapkan kau bisa diselamatkan orang. Yeah. Karena pada saat itu orang cenderung untuk menyelamatkan dirinya. Betul. Nah, kalau semua orang bisa menyelamatkan dirinya dan memang terarah kemana jalur evakuasinya, ya selamalah kita semua ini kan gitu. Iya, Kan. iya. Nah, memang tadi juga kita ingatkan yang tidak kalah pentingnya pemerintah sudah harus memberikan contoh-contoh bagaimana bangunan yang tahan gempa. Oke. Iya. Di semua bangunan gitu kan. Iya. Walaupun mahal relatif. Iya. Jauh lebih mahal rehabilitasinya kan. Betul. Dan nyawa Bang yang bisa kemudian jadi korban. Ya kita kan ya jujur aja ya, gempa NTT ini kita bersyukurlah. Tiba-tiba aja pemerintah gerak cepat kan. Sangat gitu. cepat. Cepat. Langsung presiden kirim para menterinya. Iya. Sehingga rakyat NTT tidak merasa sendirian. Nyata kehadiran negara di NTT pada gempa kali ini. Kita optimis tidak Bang bahwa kemudian setelah peristiwa ini terjadi, mulai kita bisa munculkan budaya antisipasi bencana atau gempa ini Bang? Bukan optimis tidak optimis, wajib. Harus optimis. Oke. Jadi tadi kan kita katakan, yang bisa menyelamatkan kita dalam bencana, ya diri kita sendiri. Yeah. Kalau tergantung kepada orang lain itu juga belum tentu juga selamat. Betul. Bagaimana dia menyelamatkan orang? Yeah. Jadi budaya penyelamatan, budaya kesadaran gempa itu penting diajarkan mulai dari anak-anak. Baik, kita harap yang kita bicarakan di tempat ini juga bisa menyumbangkan bagi pembentukan budaya sadar bencana. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, Indonesia tidak mungkin mencegah gempa, tapi risikonya dapat ditekan. Karena itu kesiapsiagaan harus jadi budaya, bukan sekedar reaksi sesaat ketika bencana itu terjadi. Saya, Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.